Video ini direkam pada tanggal 8 Desember tahun 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen BBRI tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, BBRI berada di harga Rp5.525. Oke, di luar saham BBRI ini, kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi dia masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, lagi nggak punya banyak waktu, lagi di jalan, ambil bocorannya saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, lagi punya banyak waktu, lagi nggak di jalan, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham BBRI ini. Deal ya, kita langsung ke senetnya BBRI. Di video sebelumnya, kami sudah menyebutkan kalau secara fundamental BBRI masih tergolong mewah. Lalu untuk mendapatkan kisaran harga murah, harga wajar dan harga mahalnya BBRI ini, kita harus mengerjakan dua PR utama dulu. PR pertama yaitu kita proyeksikan kira-kira nih nanti di kuartal 4 2023 labanya BBRI ini naik berapa persen. Yang kedua, kita proyeksikan juga kira-kira DPR-nya BBRI ini berapa persen. Cuman, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda klik tombol like dan subscribe di video ini, lalu share sebanyak-banyaknya video ini, supaya Anda membantu kami untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Jika dilihat dari riwayatnya, ternyata setiap kuartal 4 itu BBRI terjadi kenaikan. Dan kenaikan yang paling sering itu sekitar 30-40%. Seperti tahun 2022 yang naik 31%, ataupun tahun 2020 yang naik 32%, ataupun tahun 2009 yang naik 39%. Lalu di kuartal 4 2023 ini naiknya berapa persen? Nah, kami melihatnya di sini karena tiga kali terjadi kenaikan hanya sekitar 30 hingga 40%, maka kemungkinan besar di sini kenaikannya akan terjadi kembali naiknya 30 hingga 40%. Nah, kami melihatnya di sini lebih condong ke 31% seperti tahun kemarin. Kenapa? Karena kami melihat dari riwayat laba di Q3-nya, di mana di Q3-nya ini sudah cukup besar. Maka kemungkinan kenaikannya hanya 31% seperti tahun kemarin. Kita anggap dulu PR pertama selesai. Kita lanjut ke PR kedua, yaitu berapa nih besaran DPR-nya. Jika dilihat dari riwayatnya, ternyata DPR-nya BBRI ini sekitar 73% hingga 85%. Ya. Lalu di tahun 2023 ini berapa nih? Nah, kami ada angka optimis, juga angka pesimis. Angka pesimis kami itu sekitar 73%. Angka optimis kami sekitar 82 hingga 84%. Lalu kami menggunakan yang mana? Kami lebih cenderung menggunakan 80%. Atau kami mengambil sedikit tengah-tengahnya. Ya. Maka, jika labanya hanya naik 31% dan DPR-nya hanya 80%, maka dividen yieldnya itu 5,6%. Dengan SOBD 0,70. Dengan harga murah yang udah kelewat 44%, harga wajar udah kelewat 17%, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 11% lagi. Min, kayaknya kalau DPR-nya 80% itu terlalu pesimis. Toh, di labanya aja Mimin ngasih seperti laba tahun kemarin yang naiknya 31%. Mungkin nggak DPR-nya kira-kira naiknya 85% lagi? Kalau ditanya mungkin atau enggak, mungkin saja dia membagikan DPR-nya 85%. Tapi, walaupun dia membagikan DPR 85%, ternyata dividen yield-nya nggak terlalu jauh beda. Dan harga murahnya sudah terlewat 41%, harga wajarnya udah kelewat 11%, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 18% lagi. Ternyata baik itu 80% ataupun 85%, perubahannya nggak terlalu jauh. Oke Min, gimana kalau kita utak-atik mengenai labanya? Oke, kita coba utak-atik labanya. Tapi kalau kita utak-atiknya menggunakan 61%, menurut saya nggak juga. Kenapa? Karena di sini di tahun 2021
si BBRI ini menggenjot performanya karena dalam proses recovery. Maka kemungkinan kalaupun dia naik dari lebih dari 31%, naiknya seperti tahun 2019 yaitu 39%. Nah, kalau labanya naik 39%, DPR-nya 85%, maka dividen yieldnya baru deh tuh naik menjadi 6,3%, SOBD 0,74%, harga murahnya udah kelewat 37% lagi, harga wajarnya sudah kelewat 16% lagi, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 25% lagi. Lalu kalau Anda bertanya, kami lebih cenderung yang mana? Kami tetap lebih cenderung yang 31% dengan DPR 80%. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau si BBRI ini sedang menuju ke harga mahalnya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham yang sedang Anda pegang ataupun sedang Anda incar, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Nah, sekarang yang Anda lihat ini adalah template SNET ini adalah template Excel yang disebut dengan SNET, singkatan saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal saham-saham yang sedang Anda incar, saham-saham yang sedang Anda pegang secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya, Anda gak gampang FOMO, dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham yang sedang Anda incar ataupun sedang Anda pegang, harganya tiba-tiba berubah drastis, baik itu naiknya tinggi ataupun turunnya drastis. Karena Anda tahu tuh kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal saham tersebut berapa. Jadi Anda terhindar dari kesalahan beli di pucuk, dan Anda terhindar dari kesalahan CL di saham yang harusnya Anda nggak CL. Link info pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest, berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu fundamental mewah dan valuasinya murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh juga di kolom deskripsi. Nah, mungkin Anda yang bertanya, emang sejago apa sih saham nyantai sampai-sampai saham nyantai memberikan bocoran saham yang layak invest? Nah, kami tidak mengklaim diri kami jago atau hebat dalam berinvestasi. Tapi biarkan data yang berbicara. Per kuartal 3 2023 ini, kami telah mendapatkan total gain 28,62%. Ini dari gain saja, belum dari dividennya. Ya. Dari 7 saham yang kami pegang, ya. Nah, dari 7 saham ini hanya satu saham yang masih floating loss, yaitu MPMX, lossnya 3,30%. Sisanya udah floating gain. Ya, dengan floating gain terkecil itu TSPC floating gain-nya 23,21% dan floating gain terbesar TPMA mencapai 82,29%. Mungkin Anda ada yang bertanya, Min, sebenarnya Mimin itu bisa mendapatkan gain-gain seperti ini, analisanya menggunakan pendekatan apa sih, Min? Kami melakukan analisa menggunakan SNET dengan pendekatan yang disebut pendekatan dividen atau bahasa kerennya dividenology. Kenapa dividenology? Silakan Anda baca aja di halaman ini. Ya. Jadi kalau Anda mau ngambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.